Wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Diandra Faradiansyah. Saya Dimas Azril Prayajewa. Saya Muhammad Achiles Wajidil Alvano. Saya Radika Nur Fatahila. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan analisis proses bisnis kami, Sistem Informasi Manajemen Toko Kue Dapur Andiva. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya. Jadi, Dapur Andiva merupakan UMKM di bidang bakery yang berlokasi di Sintang, Kalimantan Barat. Meskipun memiliki pelanggan yang cukup loyal, seluruh proses bisnis masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan stok bahan baku, hingga pencatatan keuangan. Jadi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami, kondisi tersebut menyebabkan beberapa masalah seperti keterlambatan produksi karena stok, risiko kehilangan data pesanan, serta kesulitan mengetahui laba usaha secara akurat. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 80% responden tertarik menggunakan sistem digital dan 86,7% responden membutuhkan katalog produk yang mudah diakses. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa masalah utama, yaitu bagaimana merancang sistem pengelolaan stok, pesanan, pemasaran digital, status pesanan, pencatatan keuangan, serta perhitungan HPP dan COGS secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang ada dan merancang sistem informasi berbasis web yang mampu membantu pengelolaan operasional dapur Andiva secara lebih efektif dan efisien. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola bisnisnya secara lebih terstruktur sekaligus mempermudah pelanggan memperoleh informasi produk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Diandra. Pada bagian ini saya akan menjelaskan metodologi pengumpulan data dan gambaran umum sistem penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan secara daring dengan meminta dokumentasi kegiatan usaha kepada pemilik. Dari observasi diketahui bahwa seluruh aktivitas usaha masih dilakukan secara manual. Kemudian dilakukan wawancara dengan pemilik, yaitu Yesi Warso, untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis, kondisi keuangan, serta permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kami menyebarkan kuesioner kepada 15 responden yang merupakan pelanggan maupun calon pelanggan dapur Anifa. Dari hasil kuesioner diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, sebanyak 73,3% responden merupakan pelanggan yang telah memesan lebih dari 5 kali. Hal yang menunjukkan adanya loyalitas pelanggan. Kedua, sebanyak 93,3% responden merasa puas dengan proses pemesanan melalui WhatsApp. Ketiga, sebanyak 80% responden tertarik menggunakan sistem digital. Keempat, fitur yang paling dibutuhkan adalah katalog produk dengan foto dan harga yang dipilih oleh 86,7% responden. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa sistem baru sebaiknya tidak menggantikan WhatsApp, tetapi melengkapi dengan fitur digital yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Oke, makasih Dimas. Sekarang saya akan menjelaskan tahap analisis sistem. Nah, kami mengidentifikasi 8 permasalahan umum yang terjadi pada dapur Andiva. Permasalahan tersebut diantara lain adalah bahan baku yang tidak terpantau, pencatatan pesanan yang tidak terorganisir, tidak adanya katalog produk digital, kesulitan memantau status pesanan, pemasaran yang terbatas, tidak adanya pencatatan keuangan, serta belum adanya perhitungan HPP dan COGS. Selanjutnya, kami menggunakan metode PIECES untuk menganalisis permasalahan dari aspek performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masalah bersumber dari tidak adanya sistem informasi yang mendukung operasional usaha. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami menyusun kebutuhan sistem. Pada halaman publik, sistem menyediakan fitur beranda, katalog produk, profil usaha, dan tombol WhatsApp. Sedangkan pada dashboard admin tersedia fitur login,
pengelolaan produk, manajemen pesanan, pengelolaan stok bahan baku, notifikasi stok minimum, perhitungan APP dan COGS otomatis, pencatatan keuangan, laporan keuangan, serta selain kebutuhan fungsional, kami juga menetapkan kebutuhan non-fungsional, seperti kemudahan penggunaan, keamanan login, kecepatan respon sistem, dan kompatibilitas pada smartphone maupun komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan pada saya. Baik, terima kasih Saudara Achilles. Pada tahap pemodelan dan perancangan sistem, kami membuat beberapa diagram untuk menggambarkan proses bisnis dan rancangan sistem. Diagram BPMN as is digunakan untuk menggambarkan kondisi bisnis saat ini yang masih manual, sedangkan BPMN to be sistem diterapkan. Pada model to be, sistem mampu membantu pengelolaan pesanan, pemantauan stok, pencatatan keuangan, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Lalu selanjutnya kami membuat DFD level 0 dan DFD level 1 untuk mengabarkan aliran data dalam sistem. Lalu selanjutnya kami juga merancang ERD yang terdiri dari 8 entitas utama, yaitu owner, produk, bahan baku, komposisi produk, pesanan, detail pesanan, keuangan, dan laporan bulanan. Selain itu juga dibuat use case diagram untuk menunjukkan interaksi antara pelanggan, owner, dan sistem. Nah, lalu pada bagian antarmuka atau interface, kami merancang halaman pelanggan yang berisi katalog produk, detail produk, keranjang, dan checkout. Untuk owner, kami merancang dashboard yang mencakup pengelolaan pesanan, stok produk, HPP, dan COGS, serta keuangan dan laporan. Setelah perancangan selesai, dilakukan pengujian black box terhadap 17 skenario pengujian, yang hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dan seluruh skenario memperoleh status berhasil. Berdasarkan seluruh penelitian, kami menyimpulkan bahwa sistem informasi yang dirancang mampu menjawab seluruh permasalahan dan layak dikembangkan menjadi sistem yang benar-benar diimplementasikan. Adapun saran pengembangan selanjutnya adalah menambahkan integrasi pembayaran digital, riwayat pesanan pelanggan, pelatihan penggunaan sistem bagi owner, serta pengukuran dampak sistem terhadap peningkatan efisiensi dan pendapatan usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.